This one's explosive. Ini semua teman-teman hanya karena kasus kekufuran saja, malas beribadah, tidak mau jadi orang baik. Hanya itu sederhananya. Lalu kenapa teman-teman? Apapun waswas syaitan yang mengatakan orang beriman itu susah, itu bohong semuanya. Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang. Bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan. Tidak mungkin salah. Kita melihat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji, banyak orang mampu. Banyak orang mampu dan mereka hidup bahagia, bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap oh ini berarti saya disiksa sama Allah atau memang hukuman. Tidak. Antum harus berubah. Kata Allah SWT, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya. Maksud daripada ayat ini adalah, kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia, akan dikabulkan oleh Allah. Asal dia mau mengubah dirinya. Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Dan Allah sebaliknya akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan cukuplah saya begini. Misal ada orang bekerja, dia dikasih sama Allah gaji, dia dapat gaji 2 juta, dimudahkan dia diterima kerja seterusnya. Lalu dia mengatakan cukuplah seperti ini. Keluarga saya biayai 1,5 juta, sudah cukup, alhamdulillah, udah, nggak masalah. Allah cukupkan dia dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, enggak, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau berusaha, lalu merengek minta kepada Allah, Allah akan kasih, tapi prosesnya ada. Karena kita di dunia ada proses. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sungguh saya ini memiliki pribadi yang tumuh. Tumuh itu orang yang selalu antusias mendapatkan yang terbaik. Beliau waktu jadi masyarakat biasa, beliau minta kepada Allah agar menjadi gubernur Madinah. Dan beliau mengatakan terus saya menggencot doa itu setiap malam sampai Allah kabulkan saya jadi gubernur Madinah. Gitu kan. Kemudian setelah itu saya memiliki antusias yang lebih besar untuk menjadi khalifah. Dan terus saya berdoa sampai Allah nobatkan jadi khalifah. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi khalifah pada saat itu kalau sesuai dengan jalur keturunan. Semestinya ada orang lain, dia memang keturunan Bani Umayyah, tapi bukan dia semestinya pada saat itu menggantikan khalifah. Tapi subhanallah sebelum meninggal khalifah sebelumnya, menulis surat bahwasanya yang datang setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz, padahal bukan dia. Makanya setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, kembali kepada keturunan raja yang pertama. Tapi Allah selipkan dia menjadi khalifah di situ. Dan dia mengatakan saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan dengan tumuh saya, dengan antusias saya yang besar dan saya mohon kepada Tuhan saya sampai Allah kasih. Jadi Allah kasih teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita merengeknya dengan Allah? Bagaimana kita memohonnya dengan Allah? Tidak ada yang mustahil. Coba terus minta sampai Allah kasih. Karena setiap seseorang hamba mengucapkan Rabbana atau Allahumma, atau kita mengatakan dalam maksudnya ya Allah, wahai Tuhanku. Begitu kita mulai memohon, itu sudah ada garis startnya ucapan kita. Ada garis finishnya. Tinggal antum sabar sampai garis finish enggak? Banyak orang berdoa baru pertengahan sudah berhenti dengan alasan Allah belum kasih. Allah mau lihat ini orang benar nggak, serius nggak? Sama rasionalnya gini. Kalau kita kuliah, begitu kita sudah daftar kuliah, sudah ada kan prediksi kita 4 tahun tamat S1 kan? Oh iya semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8 misalnya. Ini yang saya tahu pada saat kami S1 di Madinah begitu ya. 1 tahun 2 semester, 1, 2. Tahun kedua 2, 3 dan 4. Sampai semester 8 selesai S1. Baik, kita begitu daftar, pertama sudah tahu. Saya akan kuliah 4 tahun nih. Kalau saya lulus, selama 4 tahun saya akan lulus menjadi S1. Kita sudah tahu kan. Kalau ada orang baru tingkat 2 sudah berhenti kuliah, dia sendiri berhenti. Itu sama rasionalnya orang kalau berdoa tuh. Kalau merengek sama Allah. Sabar sampai titik klimaksnya, kita akan dapat ijazahnya, kita akan dapat apa yang kita inginkan, gitu kan? Tapi kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa, dia tidak dapat. Jadi selalu tamak terhadap rahmat Allah, dan itu bagian daripada ibadah. Allah SWT menyuruh kita tamak dengan rahmatnya. Ya. Kita disuruh berdoa dengan khaufan wa tama'a. Khauf, takut dengan azabnya Allah, jangan masuk neraka, dan tamak terhadap rahmat Allah. Minta terus.
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat yang luas, ditambah, diberikan karunia. Antusias teman-teman sekalian. Orang mukmin itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa, nggak ada kata-kata dendam. Berlalu, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, katakan Allah sudah takdirkan, sudah terjadi. Buka lembaran baru, jalan sekarang, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW yang memotivasi kita, kalau di tangan seseorang di antara kalian sebuah bibit, dan dia tahu, bibit pohon, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Tetap dia tancapkan. Sebagian ulama salaf dulu, mereka menanam pohon-pohon teman-teman sekalian, pohon-pohon yang umurnya lama, seperti kelapa, ya. Tapi di sana mungkin mereka menanam pada saat itu kurma lama tumbuhnya, gitu kan. Mereka tanam, sampai pada saat itu ada beberapa sahabat menanam pohon-pohon kurma yang masih kecil. Mereka di umur pada saat itu sampai alis mereka sudah putih dan turun menutupi matanya, saking tuahnya, 80-90 tahun. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda masih menanam seperti ini, di umur seperti ini, gitu kan? Kata dia, Allah akan memberikan saya pahala di setiap gerak-gerik saya, termasuk ini. Bagaimana dia antusiasnya? Artinya ada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan sebuah pohon, kemudian ada burung yang hinggap di situ, atau manusia ya yang hinggap bernaung, atau mungkin hewan-hewan, ulat atau apa saja yang memakan daunnya atau buahnya, kecuali jadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya. Makanya juga dalam masalah surga begitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang amal saya nggak cukup, enggak. Tamak dengan rahmat Allah, minta yang terbaik teman-teman sekalian. Kita tidak akan berubah kecuali Allah tidak akan berubah kecuali kita berubah dulu. Kita yang mengubah menjadi lebih baik. Ya, ini poin yang harus digarisbawahi. Ini sebuah kaidah hidup, ya. Sehingga kita harus selalu optimis, dan begitulah keadaan orang-orang beriman. Allahu a'lam.